Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-21 tentang monopoli. Pengertian monopoli. Kata monopoli sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata monos, yaitu sendiri, serta polein yang artinya penjual. Dari akar kata monopoli tersebut, istilah monopoli pun dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang pemasok atau menawarkan suatu barang maupun jasa-jasa tertentu. Penyebab terjadinya tindakan monopoli. Pertama, monopoli by nature. Penyebab pertama terjadinya monopoli ialah secara alamiah, seperti ketika ada suatu perusahaan yang berlokasi dekat sumber daya yang digunakan, maka letak geografis maupun iklim dari lokasi tersebut juga akan mendukung perusahaan tersebut untuk menjadi satu-satunya perusahaan yang menyediakan produk serta jasanya. Kedua, monopoli by law. Penyebab kedua adalah karena peraturan atau undang-undang yang berlaku di suatu negara. Hal tersebut ditunjukkan guna membuat suatu produk maupun jasa berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga harga dapat dikendalikan oleh pemerintah. Ketiga, monopoli by license. Penyebab ketiga dari adanya kegiatan monopoli ialah karena suatu perusahaan memiliki hak paten atas kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan tersebut. Contohnya seperti perusahaan Microsoft dan Google. Ciri-ciri monopoli. Pertama, hanya terdapat satu pemasok atau satu perusahaan saja. Ciri pertama ini tentu adalah ciri dari monopoli yang paling mudah diidentifikasikan. Ketika perusahaan melakukan monopoli, maka perusahaan tersebut akan menjadi satu-satunya pemasok barang atau produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, perusahaan tersebut menguasai sumber daya sepenuhnya, sehingga hanya perusahaan tersebut saja yang mampu membuat produk atau barang tersebut. Kedua, tidak ada barang pengganti atau subsidi. Karena tidak ada pemasok atau perusahaan lain, maka konsumen pun tidak memiliki alternatif barang lain ketika suatu barang kosong, sehingga tidak ada barang pengganti atau subsidi yang dapat dipilih oleh konsumen. Ketiga, price maker. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan monopoli mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil kewenangan yang mereka miliki, yaitu dapat bebas menentukan harga dari suatu produk dan menentukan harga dengan bebas. Sehingga ciri ketiga dari monopoli ialah price maker atau membuat harga. Keempat, calon pendatang baru akan kesulitan untuk memasuki pasar. Ciri keempat dari monopoli ialah para pendatang baru yang akan memasuki pasar akan menemui banyak hambatan. Kelima, memiliki sedikit anggaran iklan. Perusahaan yang melakukan monopoli pada umumnya memiliki anggaran dalam pemasaran dan beriklan yang relatif kecil. Keenam, menimbulkan ketidakadilan. Praktik monopoli yang terjadi dapat menimbulkan ketidakadilan serta kerugian bagi masyarakat. Monopoli di Indonesia dan contohnya. Ada beberapa contoh dari perusahaan monopoli di Indonesia. Beberapa di antaranya ialah Pertamina, PLN, dan PDAM. Ketiga perusahaan di Indonesia tersebut merupakan perusahaan yang melakukan monopoli karena hukum atau undang-undang, sehingga pemerintahlah yang memiliki wewenang dalam menentukan harga dari ketiga produk tersebut. Kekurangan pasar monopoli. Pertama, merugikan konsumen. Kedua, memicu kehadiran pasar gelap. Ketiga, memerlukan biaya yang besar.
Dan ada pun kelebihan pasar monopoli, yaitu pertama, rendahnya tingkat kompetisi, kedua, leluasa pemasangan tarif harga,